dekomposisi, ya. Dekomposisi itu kalau di dalam kegiatan coding dan kecerdasan artifisial itu merupakan memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah, jadi menyederhanakan. Itu ya. Nah, sebelum kita memulai, Bu Dewi minta ini kesepakatan kelas dulu. Oke, sip. Kita mulai ya. Oke. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, sebenarnya informatika, coding dan kecerdasan artifisial itu sebenarnya lebih ke cara berpikir komputasional. Nah, ini aja. Apa itu berpikir komputasional? Adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis. Nah, pendekatan yang logis ini dilakukan ketika kita mampu berpikir secara runtut dan sistematis. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan di sini? Berarti slide kedua. Untuk apa operasional berpikir komputasional? Untuk apa sih? Dengan belajar berpikir komputasional dapat mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Misal, sampean di Bogor, cuma tahu data ya? Tahu kan? Nah, data itu kan banyak ya. Terus sampean disuruh memilah set. Kalau sampean tidak berpikir secara logis dan sistematis, bingung nggak? Berarti yang harus dilakukan apa? Yang harus sampean lakukan untuk menghitung kira-kira berapa logisnya? Dibagi apa? Dibagi jenisnya, betul. Apa dan mengapa pengelolaan data itu penting? Nah, kenapa penting? Satu, pengelolaan data memiliki peranan penting untuk membantu sebuah pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan data. Jadi barang-barang tadi kan data ya, saja seperti itu, menganalisis data dari ternyata imang barang video sak ruangan, dianalisis. Nah, agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat. Bu, ternyata gulanya 5 kilo. Ya, misalkan seperti itu. Kalian kan akhirnya, oh ternyata kopinya telur sak. Oh ternyata susunya sak bar. Nah, berarti ada data yang akurat untuk diberikan informasi. Lalu sama ngeto, bingung. Ini mau sak kilo, karena tidak dibedakan sesuai jenisnya. Yang kedua, pengelolaan data adalah cara menemukan dan mengolah data secara sistematis dengan berbagai cara. Nah, cara sistematis tadi di kelompok rokok ternyata di daerah sebelah sini. Wes gulotok ae, sing sebelah kanan gulotok. Sebelahnya gula uyah, sebelah uyah kok. Sebelahnya lagi kue. Jadi tidak terpecah-pecah, sebelah sana ada gula 5 kilo, sebelah sana ada gula 10 kilo, depan situ ada gula lagi. Terpecah-pecah, pecah-pecah. Paham ya di sini? Oke, sebelum kita lanjut, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk angin. Wes, oke. Nah, jadi kalau data itu kemana-mana itu akan sulit kita untuk memberikan informasi yang akurat. Dan kalau bahasa Jawa ya apa? Mindon. Nah, jadi secara sistematis kita atur data tersebut. Terus menurut sifatnya pengelolaan ini dibagi menjadi kelompok data kualitatif dan kuantitatif. Contoh, gulanya ono sing mangkat, ono sing putih. Paham ya? Jumlahnya ada 10 gula ini. Tapi gula yang warna putih ada 7, gula yang agak-agak mangkat kuning warnanya ada 3. Jadi menurut sifatnya sama-sama gula tapi ada 2 sifat yang tadi. Dari sini ada pertanyaan. Udah lanjut ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari sebenarnya? Yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama dengan presisi yang tadi saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah pengenalan pola. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Nah, dekomposisi tadi kan memecahkan masalah yang besar ini bonyong, akhirnya pecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, ya loh. Kalau
informasi berharga dengan cara pengelompokan. Terus di kelompok ternyata trennya apa? Oh, ternyata ada gula yang dibungkus 1 kiloan. Ono gula yang dibungkus setengah kiloan. Nah, itu ada trennya. Berarti ada pengelompokan lagi. Bisa paham ya? Terus abstraksi menyederhanakan informasi. Jadi saya mau sak kelas awal dari siji, akhirnya akan terdata. Oh, ternyata ada gula 10 kilo. Gula 10 kilo ternyata yang bungkusan 5 kiloan, satu bungkusan 2 kiloan, satu bungkusan 3 kiloan, 2 bungkusan setengah kiloan juga. Nah, itu akan lebih tertata. Oh, ternyata 10 kilo itu terdiri dari ini. Tidak mindol. Itu adalah pengolahan data, pengelolaan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Dari sini kira-kira sampai paham nggak fungsi untuk kita mengelola data? Ya, jadi biar tidak amburadul. Contoh pelajaran hari ini apa? Matematika. Agama. Kalau tidak dikelompokkan, ya hari ini pelajaran apa, besok pelajaran apa, kemarin pelajaran apa, kira-kira membingungkan nggak? Iya, itu adalah termasuk cara pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara kita belajar nanti? Nah, ini identifikasi ini di sini jadi sudah ada lembaran kertas. Ini satu kertas, nanti silahkan berdua saja dengan pasangannya. 1, 2, 3, 4, 5 pas. 1, 2, 3, nah pas. Kan aman ya? Berarti ini saya bagi ya. Oke, berdua-dua. Jadi silahkan nanti didiskusikan. Oke, coba kita nanti melihat apa saja yang kalian temukan ya. Yang sudah mendapatkan coba dilihat di tabel itu ada berbagai jenis data. Oke, itu mulai ada tanggal, waktu keberangkatan dan lain-lain. Kelihatan sih datanya. Nah, dari data tersebut coba kalian kerjakan soal 2 ini, tabel. Mudah toh? Teman baca ini datanya. Di situ ada tanggal, ada waktu keberangkatan. Ya, coba soal pertama. Identifikasi data berdasarkan jenisnya. Jenis datanya ada apa saja di situ? Jenis datanya ditulis di kolom pertama, identifikasi data berdasarkan jenis. Coba 2 menit cukup? Cukup 2 menit. Oke, maju sambil dibacakan. Sip, yuk. Sini. Data yang diperoleh, yang kelas. Tanggal 1 tanggal. Oke, ada yang sama data yang diperoleh tanggal? Ya, tanggal. Terus apa lagi? 2 waktu keberangkatan. Terus apa lagi? 3 jarak. 3 jarak. 4 waktu tempuh. 4 waktu tempuh. 5 jenis jalan. Terus apa lagi? 6 kondisi lalu lintas. 6 kondisi lalu lintas. Terus terakhir 7 cuaca. Betul, tepuk tangan. Terima kasih ya. Nah, kenapa itu disebut jenis data? Karena ternyata dari jenis data itu diklasifikasikan, tenang, aman. Diklasifikasikan lagi, contohnya ya, kalau berdasarkan cuaca ada apa saja di sana? Cerah, hujan,
hujan, ada cuaca yang panas, ada cuaca yang berkabut, ada cuaca macam-macam. Terus jarak itu kan macam-macam. Nah, nanti jarak bisa dilihat dari apa? Antara 0 sampai 1 km. Nah, kan gitu. Antara 1,1 km sampai 2,0 km, misalkan seperti itu. Jadi ada identifikasi data. Jadi sampai ini wis ketemu, ternyata dari data ini saya sudah menemukan beberapa data, yaitu ada waktu keberangkatan. Berarti saya harus bisa membedakan ono isu, ono awan, ono bengi, misalkan gitu ya. Terus misalkan jenis jalan, oh ternyata ada jalan raya, ada jalan tol, ada jalan kota, misalkan seperti itu. Jadi ketika saya ditanya, kamu lewat jalan mana? Oh, jalan kota. Jalan kota ke arah mana? Misalkan kondisi jaraknya seperti apa? Itu akan sampean bisa menjawab dengan sistematis dan logis, tidak dengan cara mau aku berangkat pas matahari keluar, nyampe pas matahari terbenam. Nah, antara keluar dan terbenamnya itu beda kota kan beda. Nah, jadi tidak akurat. Makanya dibutuhkan data yang spesifik untuk identifikasi. Oke, ada pertanyaan di sini? Sudah? Nah, yang kedua, ini mudah, ya kan? Sumber data yang diperoleh sampean kan tadi mengidentifikasikan ternyata ada waktunya, ada jaraknya, ada waktu tempuhnya, ada jalannya seperti apa. Itu diperoleh dari mana? Nah, sumbernya silahkan ditulis apa saja yang menjadi sumber informasi tadi. Coba. Ya, oke. 1 menit karena ini cepat banget. Yuk. Oke, 1 menit selesai. Oh, selesai. Sudah siapa yang mau maju? Oke, maju bawa. Ya, keren. Tepuk tangan, Ren. 1. Google Maps, 2. Waze, 3. GPS. Nah, oh iya, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Maka sumber data yang sampean cantumkan itu adalah sumber data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini tadi sudah kita selesaikan ya. Tadi datanya ada 7. Terus sumbernya ada 4. Ada yang menambah sumber lagi? Kalau di data yang kalian baca sumbernya hanya 4. Jadi tidak boleh menambah data yang lain. Apa yang kalian harapkan?